Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Hoirunisa Effendi, NIM 132000005 dari Prodi Perbandingan Mazhab. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kedua, yaitu klasifikasi keluarga hukum yang ada di dunia untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Hukum Perbandingan Hukum Pidana. Yang pertama adalah sistem hukum civil law. Jadi sistem ini berkembang pesat di negara Eropa dan dikenal sebagai hukum Romawi. Kenapa? Karena sistem hukumnya berasal dari kodifikasi yang terjadi dan berlaku pada masa Kekaisaran Romawi. Selain itu, dalam civil law sendiri, sumber hukum tertingginya adalah undang-undang. Selanjutnya adalah sistem hukum common law. Sistem ini berasal dari Inggris atau Britania Raya yang menganggap putusan hakim atau jurisprudensi putusan-putusan terdahulu sebagai sumber hukum utama. Selain itu, kaidah hukumnya ditekankan pada menyelesaikan perbenturan kepentingan. Selanjutnya adalah sistem hukum Timur Tengah. Jadi sistem hukum Timur Tengah ini bisa berlaku secara geografis, artinya banyak negara-negara Timur Tengah yang menganut sistem hukum Timur Tengah ini. Sistemnya ialah kebanyakan adalah hukum Islam. Beberapa negaranya seperti Irak, Yordania, Saudi Arabia, Lebanon, Suriah, Maroko, dan Sudan. Ia bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya. Lalu sistem hukum Islam ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Yang pertama, merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni takanul, yaitu sempurna, bulat, dan tuntas. Selanjutnya, menempuh jalan tengah, yakni keseimbangan antara kejiwaan dan kebendaan. Yang ketiga, kemampuan yang bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Itu merupakan sistem hukum Islam yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum lainnya. Selanjutnya adalah sistem hukum Timur Jauh. Sistem hukum Timur Jauh ini banyak dianut oleh negara-negara Cina dan Jepang. Kompilasi dari hukumnya itu antara civil law dan common law. Selain itu, dalam negara Cina dan Jepang sendiri menganut sistem hukum Timur Jauh ini, yaitu selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Selanjutnya adalah sistem hukum sosialis. Jadi sistem hukum sosialis ini tentunya berasal dari hukum Uni Soviet dan berkembang sejak 1917. Dan berdasarkan pada ideologi komunis yang berorientasi menjadi sosialis. Sistem hukum ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat baru yang sesuai dengan ajaran Marxisme yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Dan dengan demikian, negara ini menganut sistem hukum sosialis ini lebih mengenal konsep hukum publik dibanding dengan hukum privat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.